Benar bahwa saya adalah imam besar Front Pembela Islam yang merupakan organisasi resmi saat acara Maulid di Petamburan. Dua, bahwa organisasi FPI saat terjadi pelanggaran prokes di Petamburan belum dibubarkan apalagi dilarang. Tiga, bahwa organisasi FPI tidak pernah dibubarkan atau dilarang melalui mekanisme pengadilan sebagaimana amanat Undang-Undang Ormas, melainkan melalui SKB 6 pejabat singkat menteri yang dipaksakan secara politik. 4. Bahwa saya dan panitia Maulid saat ini diadili sebagai individu, bukan sebagai pengurus ormas. 5. Bahwa jaksa penuntut umum yang terus mengulang-ulang bahwa terdakwa menyatakan sebagai IBFPI yang sudah dibubarkan dilarang adalah merupakan upaya jahat untuk mendramatisir dan mempolitisir sekaligus mengkriminalisasi saya dan mengkriminalisasi panitia Maulid, bahkan mengkriminalisasi peringatan Maulid itu sendiri. Selain itu, dakwaan jaksa penuntut umum juga menebar fitnah dan tuduhan keji terhadap ormas FPI, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa masa berlaku SKT, surat keterangan terdaftar, berakhir sejak 20 Juni 2019. Sehingga menurut jaksa, FPI tidak boleh lagi melakukan kegiatan seperti terlibat dalam acara peringatan Maulid Nabi di Petamburan pada tanggal 14 November 2020. 2. Menurut jaksa, organisasi FPI sering melakukan pelanggaran hukum yang melibatkan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah. Dan jaksa mengajukan 13 bukti, yaitu 13 kasus pelanggaran hukum oleh anggota dan simpatisan FPI. Saya nyatakan di sini sebagai bantahan dan sanggahan. 1. Bahwa SKT, surat keterangan terdaftar, bukan kewajiban. Menurut undang-undang bukan kewajiban. Tapi organisasi manapun boleh mendaftar dengan sukarela dan boleh juga tidak mendaftar. Sehingga ormas yang tidak mendaftar sekalipun tetap sah sebagai sebuah organisasi dan boleh melakukan kegiatannya selama belum dibubarkan atau dilarang oleh pemerintah. Semua ormas, baik yang punya SKT maupun tidak, dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. Jadi di sini jelas majelis hakim, jaksa penuntut umum, maaf, saya pandang sangat dungu dan pandir. Soal SKT saja tidak paham, lalu dengan kedunguan dan kepandirannya mencoba menyebar hoak dan fitnah, yaitu melalui dakwahan tersebut. Kedua, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran ormas FPI. Saya ulangi, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran ormas FPI ataupun tentang sidang pelanggaran anggota atau simpatisan FPI di masa lalu. Jadi, jaksa penuntut umum jangan ngawur ngidul bicara yang tidak ada kaitannya dengan kasus sidang ini. Karena hanya buang waktu sekaligus menggelikan dan menjijikkan. 3. Bahwa jaksa penuntut umum sangat lucu. Kok kesalahan oknum anggota FPI ditimpahkan kepada organisasi FPI? Apa boleh kesalahan oknum jaksa seperti Pinangki yang korupsi lalu ditimpahkan kepada semua jaksa? Seperti kepada jaksa penuntut umum yang hadir dalam sidang saat ini, atau ditimpahkan kepada institusi kejaksaan? Tentu tidak boleh. Oknum jaksa yang salah, ya dia yang dihukum. Institusi kejaksaan tidak boleh untuk disalahkan. Nah, jadi harap jaksa penuntut umum memakai akal sehat di dalam membuat dakwahan, jangan ngawur ngidul. 4. Bahwa jaksa penuntut umum lebih lucu lagi. Kok kesalahan simpatisan FPI juga ditimbahkan kepada organisasi FPI? Waduh, hancur tatanan hukum. Kalau logika berpikir yang diungkapkan oleh jaksa ini merupakan, yaitu kalau jaksa penuntut umum ini akalnya nyungsep semacam ini, maka hancur lebur tatanan hukum kita, ya ikhwan. Karena di dunia manapun yang namanya simpatisan tidak bisa dilibatkan dengan organisasinya. 5. Bahwa 13 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah sudah selesai dipertanggungjawabkan melalui keputusan pengadilan yang ingkrah. Ada hukum di dunia
yang kesalahan simpatisan ditimpakan kepada pihak yang diidolakan sang simpatisan tersebut. Semestinya, jika jaksa penuntut umum punya sedikit rasa malu saja, tidak akan mengangkat kasus tersebut dalam dakwaannya. Namun karena jaksa penuntut umum memang mengalami keterbelakangan intelektual, sehingga urat malunya sudah putus, sehingga hal-hal yang tidak perlu dimasukkan dalam dakwaannya. Maaf majelis hakim yang mulia, sebenarnya saya enggan menanggapi dakwahan ini, khusus persoalan ini. Namun karena jaksa penuntut umum punya niat jahat untuk memfitnah FPI dan melecehkan anggota beserta simpatisannya, maka saya memandang perlu untuk memaparkan aneka kegiatan kemanusiaan FPI yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau jaksa menyampaikan 13 bukti pelanggaran yang dianggap sebagai 13 kesalahan, saya mampu untuk menghadirkan ribuan bukti aktivitas kemanusiaan yang dilakukan FPI selama 22 tahun. Maka itu saya mohon maaf majelis hakim, karena ini terlalu panjang. Saya kalau boleh saya hanya memilih beberapa poin saja untuk aktivitas kemanusiaan. Ya, baik. Karena kalau saya baca semua memakan waktu majelis hakim. Karena juga nanti kita akan baca masing-masing ya. Tetap kita terima akan kasih baca. majelis hakim. Jadi saya ringkaskan saja pada semua pengacara. Beberapa saya pilih yang saya pandang sangat perlu. Aktivitas kemanusiaan Front Pembela Islam selama 22 tahun. Dari tahun 1998 sampai tahun 2020. 17 Agustus 1998, FPI dideklarasikan di ibu kota Jakarta dan langsung terjun membantu masyarakat mengamankan Jakarta dari kerusuhan dan penjarahan. Sepanjang tahun 1999, FPI melakukan dua hal besar. Satu, FPI terlibat langsung dalam penanganan konflik Ambon sejak awal tragedi 19 Januari 99 hingga terciptanya perdamaian. Saya dan kawan-kawan langsung turun ke Ambon dan langsung menghadiri perdamaian tersebut yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden Hamzah Has ketika itu. Kemudian yang kedua, FPI mengajukan proposal perdamaian Aceh yang kemudian dijadikan acuan pengambil kebijakan sampai terjadinya kesepakatan Helsinki untuk Aceh. Pada tanggal 1 Juni 1999, FPI mengusulkan dan mendiskusikan langsung konsep FPI dalam penyelesaian konflik Aceh di markas besar TNI Cilangkap bersama Kaster Abri ketika itu Majen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu mantan presiden kita, dan Mayor Jenderal Sudi Silalahi, mantan Menteri Sekretaris Kabinet kita, untuk disampaikan kepada Pangat Jenderal Wiranto dan Presiden RI B.J. Habibie. Inti usulan FPI adalah satu, stop segala bentuk kekerasan militer di Aceh. Dua, berikan kompensasi kepada semua keluarga korban kekerasan militer di Aceh. Tiga, berdayakan semua anggota GAM dan AGAM untuk mengelola pemerintahan daerah di Aceh sekaligus menjaga keamanan Aceh. Empat, pembagian hasil daerah Aceh 75% untuk Aceh dan 25% untuk pusat. 5. Memberikan otonom seluas-luasnya untuk Aceh sebagai daerah istimewa. 6. Mengizinkan Aceh melaksanakan syariat Islam secara konstitusional. 7. Membangun dan mensejahterakan Aceh secepat-cepatnya. Ini diterima oleh Bapak Jenderal TNI Wiranto, dan pada tanggal 17 Agustus 99 beliau hadir dalam acara Milad FPI dan menyampaikan bahwa seluruh usulan proposal FPI sudah ditampung, diakomodir, diterima, bahkan sampai terjadinya perdamaian di Helsinki. Sepanjang tahun 2000, FPI menyelamatkan ratusan wanita desa yang disekap dan diperjualbelikan serta dipaksa jadi pelacur di sepanjang wilayah Subang sampai Indramayu. Sepanjang tahun 2001, FPI menggelorakan gerakan rekonsiliasi nasional dan percepatan pemilu demi perdamaian dan keutuhan NKRI. Karena tahun 2001 itu masih terjadi pertikaian akibat reformasi. Sepanjang tahun 2002, FPI menggelorakan gerakan anti korupsi dan terlibat langsung dalam dialog nasional penanganan terorisme di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta terjun membantu korban banjir besar di ibu kota Jakarta. Sepanjang tahun 2003, FPI terlibat langsung dalam penanganan konflik Poso dan aktif kampanye stop bom teror. Kami kampanye di mana-mana supaya tidak ada lagi peledakan, tidak ada lagi orang yang menggunakan bom dengan alasan apapun. Sepanjang tahun 2004, FPI menurunkan
1.300 relawan untuk evakuasi 100.000 mayat dan membantu ratusan ribu pengungsi akibat tsunami, serta membersihkan ratusan masjid, sekolah, dan perkantoran, sekaligus membangun kembali ratusan desa yang hancur. Sebagai catatan Majelis Hakim, 100 mayat yang kami evakuasi dari 100.000, maksudnya 100.000 mayat yang kami evakuasi. Dari 100.000 itu ada 70.000 mayat yang kami urus. Kami kafankan, kami salatkan, kami kuburkan. Yang 30.000 kami minta bantuan TNI. Setelah kami evakuasi, kami serahkan kepada TNI untuk dibawa ke kuburan massal. Jadi total semua yang kami urus dalam evakuasi adalah 100.000 jenazah. Nah, karena itu saya tidak mau lagi bacakan yang Januari sampai April. Di situ tertera kegiatan apa saja di Aceh yang kami lakukan. Semuanya tertera. Kemudian singkat saja, tahun 2005, 2006 dan seterusnya kami melakukan berbagai macam, yaitu penanggulangan bencana. Dari mulai Aceh, Medan, Padang, kemudian sampai ke Sulawesi, begitu juga sampai ke Papua, sampai ke Bali, sampai ke berbagai daerah. Kami membangun sekolah-sekolah darurat, kami membangun perkampungan-perkampungan darurat, dan seterusnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Ini baru yang Dewan Pimpinan Pusat, belum yang Dewan Pimpinan Daerah maupun cabangnya. Nah, langsung ke halaman 18 paling bawah. Tanggal 28 Desember 2020, 2 hari sebelum FPI dibubarkan, FPI masih sempat turun membantu korban tanah longsor di Ciamis dan membantu korban banjir di Subang dan Indramayu. Selain berbagai aktivitas kemanusiaan yang sudah dipaparkan di atas, FPI juga punya aktivitas kemanusiaan internasional. Antara lain, 1. Membuka bank darah. Sekali lagi, membuka bank darah di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yang dibangun oleh Mercy dan kawan-kawan. Mercy membangun rumah sakit, kami FPI diajak untuk ikut kumpulkan dana dan lain sebagainya. Dan terakhir, FPI punya dana sendiri untuk membangun bank darah. Dana itu merupakan hasil sumbangan umat. Sampai hari ini bank darah tersebut masih ada dan sangat berguna. Ketika Israel datang menembaki, melukai warga Palestina, mereka tidak lagi kekurangan darah. Sebelum ada bank darah ini, banyak anak-anak kita di Palestina yang mati karena kekurangan darah pada saat terjadi serangan Israel. Kemudian yang kedua, memberi beasiswa kepada anak yatim Palestina di Gaza. Yang ketiga, membangun komplek pengungsi Rohingya berikut masjid dan sekolahnya di Myanmar dan di perbatasan Bangladesh dengan Myanmar. 4. Mengirim bantuan kemanusiaan ke Muslim Uighur di Cina. 5. Mengirim bantuan kemanusiaan di wilayah perang seperti di Syria, Irak, dan Yaman. Tidak sampai di situ. Jadi setelah tidak sampai di situ, masih banyak lagi yaitu aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh FPI. Makanya saya sangat sesalkan jaksa penuntut umum hanya memaparkan 13 pelanggaran. 13 pelanggaran kemudian dijadikan sebagai argumentasi untuk mengkriminalisasi FPI, melecehkan FPI, dan juga mengkriminalisasi saya. Baiklah, kita lanjutkan kepada jaksa penuntut umum. Tidak sampai di situ, ternyata jaksa penuntut umum suka ngarang bebas dengan mengatakan bahwa Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Heru Novianto serta Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat Ferguson telah menyampaikan pemberitahuan lisan dan tulisan kepada saya tentang prokes, lalu saya tidak mematuhinya. Jawaban saya bahwa saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan mereka. Saya pun tidak pernah mendengar atau menerima pemberitahuan mereka tentang prokes baik lisan maupun tulisan. Dan saya tidak tahu apakah mereka menemui panitia maulid atau tidak. Mungkin mereka temui panitia maulid, mungkin tidak. Tapi saya tidak pernah ketemu dengan mereka, tidak pernah bicara, tidak pernah menerima surat apapun dari mereka. Jadi jaksa penuntut umum jangan ngarang bebas. Jadi jaksa penuntut umum sekali lagi jangan mengarang cerita yang penuh kebohongan, sehingga dakwahan jaksa penuntut umum tidak lebih dari berita hoax yang penuh bohong dan dusta. Lalu jaksa penuntut umum pun memfitnah saya, membuat rekaman undangan maulid Petamburan saat ceramah di Tebet dan mengunggahnya di YouTube. Lagi-lagi jaksa penuntut umum berbohong dan berdusta serta memfitnah. Untuk ini saya nyatakan bahwa saya tidak pernah merekam atau meminta direkam atau menyuruh direkam
undangan Maulid Petamburan saat ceramah di Tebet, saudara, apalagi mengunggahnya di YouTube. Karenanya saya ingatkan kepada jaksa penuntut umum, stop bohong, stop dusta, stop hoax, stop fitnah. Harap jaksa penuntut umum tidak mengotori sidang pengadilan yang terhormat ini dengan bohong, dusta, hoax, dan fitnah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, kepada kepolisian maupun kejaksaan, khususnya jaksa penuntut umum, dalam kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW, saya ingatkan sekali lagi, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali melakukan kezaliman dan penzaliman. Hari ini kita bertemu di pengadilan dunia, esok kita akan berkumpul di pengadilan akhirat. Saudaraku, polisi dan jaksa, nasihat saya untuk Anda, jangan pernah beralasan hanya melaksanakan tugas atau terpaksa ditekan atasan sehingga Anda berbuat zalim. Karena jika alasan tersebut dibenarkan, maka berarti tidak ada lagi kezaliman yang boleh disebut sebagai kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Penutup. 5 Romawi penutup. Yang mulia Majelis Hakim, setelah saya sampaikan bantahan dan sanggahan atas dakwaan jaksa penuntut umum, maka sebelum saya akhiri eksepsi ini adalah hal penting yang harus saya sampaikan agar Majelis Hakim yang mulia mendapat gambaran utuh tentang apa yang telah menimpa saya dalam proses perjalanan menuju sidang ini, sebagaimana telah saya singgung dalam kronologis. Jadi 1 sampai 5 saya tidak bacakan lagi Majelis Hakim karena sudah saya baca di halaman yang lalu. Ironis, saat saya masih berstatus saksi dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, tapi saya dan keluarga diintai dan dikuntit serta dipepet dan ditembaki, hina hingga 6 pengawas saya diculik dan dibantai dengan brutal dan sadis. Pertanyaan saya, apa seperti itu proses hukum bagi saksi dalam kasus dugaan pelanggaran prokes? Masih saksi dalam kasus yang disidang hari ini, diakui oleh Kapolda Metro Jaya bahwa Kapolda Metro Jaya mengirim tim untuk mengintai, untuk menguntit, yang kemudian terjadi mereka memepet, mereka menembaki, mereka menculik pengawas saya 6 orang dan mereka bunuh dengan keji. Nah, jadi pertanyaannya, apakah begini proses hukumnya? Kok proses hukum prokes saja seperti proses hukum teroris? Bahkan bukan sembarang teroris, ini teroris kelas dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jelas kezaliman polisi. Dan sayangnya, jaksa penuntut umum dengan 5 dakwaan tadi semakin menambah kezaliman di atas kezaliman. Nastaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui sidang ini saya sampaikan doa dan harapan. Semoga Majelis Hakim yang mulia bisa segera menghentikan kezaliman dan penzaliman terhadap saya dan kawan-kawan. Semoga Majelis Hakim yang mulia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum manapun. Dan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, saya serukan untuk bergerak melawan segala bentuk ketidakadilan dan memerangi segala jenis diskriminasi hukum, serta menumbangkan semua tirani kezaliman. Akhirnya, kepada Majelis Hakim yang mulia, kami meminta dari sanubari yang paling dalam agar dalam putusan sela menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya dan kawan-kawan ini, serta membebaskan kami tanpa syarat demi terpenuhi rasa keadilan, sekaligus menyelamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di tanah air yang sedang dirongrong oleh kekuatan jahat yang anti agama dan anti Pancasila, serta membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.